informasi lanjutan tentang bencana itu biasanya kita akan belum punya informasi secepat itu. Bencananya katakanlah tanah longsor, kemudian ada korban tidak, berapa rumah yang terkena umpamanya kalau itu mengenai kawasan pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan muncul pasca informasi sebuah bencana masuk. Nah, oleh karena itu agar informasi ini segera kita punya, maka kita membutuhkan satu langkah yang namanya kaji cepat. Nah, kaji cepat ini apa dan bagaimana? Nah, sudah hadir bersama kita nanti yang akan membawakan materi. Saya sampaikan nanti kepada beliau Mas Anang Ardianto yang akan menyampaikan materi terkait dengan kaji cepat. Demikian Mas Anang, monggo to the point saja kita bahas satu persatu materi tentang kaji cepat ini sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Monggo Mas Anang. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salari pada sore hari ini. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Ya, tentunya dalam masa pandemi ini kita tetap selalu menjaga kesehatan. Kita tetap masih alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan tetap menjaga protokol yang harus kita laksanakan. Oke, saya pada siang hari ini diberi amanah oleh teman-teman untuk menyampaikan tentang kaji cepat. Ya, kita belajar bersama teman-teman dan tentunya mungkin karena di sektor kebencanaan ini tentunya kan kita banyak sekali hal-hal yang belum kita kuasai, padahal itu sangat penting sehingga dalam bertindak atau melakukan kegiatan kebencanaan jangan sampai nanti jadi sesuatu hal yang salah atau malpraktek tentunya kan. Maka dari sini kita alhamdulillah yang berfungsi sebagai koordinator kegiatan pendidikan ini Muhammadiyah bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini. Kita belajar bersama. Tidak ada yang, kalau saya punya prinsip tidak ada yang mungkin jadi guru, tapi guru itulah menjadi pengalaman itulah jadi guru kita, sehingga kita di sini adalah belajar bersama. Oke, teman-teman semua, dari awal tentunya sudah disampaikan bahwa kegiatan yang ketiga kali ini menjadi topik yaitu kaji cepat. Nah, dalam materi kaji cepat ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kaji cepat atau rapid assessment. Nah, materi dasarnya assessment adalah dalam kebencanaan. Sebelum ke materi apa itu kebencanaan, maka kita harus pahami dulu bahwa di dalam dalam siklus bencana itu kegiatan penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan, yaitu tanggap waktu pra bencana, atau di situ nanti ada mitigasi, ada kesiapsiagaan. Nah, kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan itu menjadi hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum menghadapi bencana. Kemudian setelah itu akan masuk pada masa tanggap darurat, yaitu masa di mana kejadian sebuah bencana. Nah, atau kejadian saat bencana.
nanti ada masa pasca bencana. Nah, pasca bencana itu nanti ada pemulihan, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, terus setelah adanya siklus seperti itu, maka di dalam kaji cepat ini kita akan bicara pada masa tanggap darurat atau masa yang di saat bencana. Kalau nanti kita bicara tentang pasca bencana, sudah ada lagi yang namanya uji pasca, yaitu kajian kebutuhan pasca bencana. Nah, oke. Kemudian tentang kaji cepat atau rapid assessment ini, kita melakukan kegiatan bencana akan di Indonesia ini tentunya tidak akan harus berpedoman pada sebuah peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang menjadi acuan kita. Maka salah satu aturan yang akan kita gunakan adalah di sini kita kaji cepat itu adalah tentang Perka nomor 12 tahun 2010, yaitu tentang pedoman mekanisme pemberian perbaikan pada masa tanggap darurat. Ini nanti teman-teman bisa baca perkanya, silakan dibuka saja. Ada satu lagi Perka nomor 9 kalau tidak salah tahun 2008 tentang tim reaksi cepat di situ. Nah, nanti siapakah sih yang melakukan kajian atau rapid assessment ini? Nah, nanti ada tim kaji cepatnya di situ atau tim reaksi cepat. Itu kalau nggak salah di Perka nomor 9 tahun 2008. Oke, langsung aja. Kemudian apa sih assessment itu? Assessment adalah indikasi atau analisa atas sebuah situasi tertentu dan solusi-solusi yang diusulkan yang menjadi dasar bagi sebuah program atau kegiatan. Jadi itu salah satu pengertiannya seperti itu. Jadi kalau dengan adanya assessment ini kita bisa melihat data. Kemudian dari data itu bisa digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus segera dilaksanakan. Jadi kemudian bisa juga bisa kita gunakan sebagai rekomendasi. Rekomendasi bagi siapa? Bagi penentu kebijakan. Nah, nanti akan dibahas di belakangnya tentang tujuan dari asesmen ini. Nah, Mas minta tolong terkait training dan ya, dia mohon maaf agak terganggu ternyata King Kurio baterai. Ya, tadi sudah sampai pada sebuah pengertian tentang asesmen. Kemudian siklus dari asesmen. Nah, ini yang pertama dari asesmen itu atau kajian dilakukan. Kemudian bagaimana nanti direncanakan. Kemudian diimplementasikan atau diterapkan, kemudian nanti dievaluasi, terus seperti ini. Kemudian asesmen lagi, perencanaan lagi, implementasi lagi, evaluasi, terus seperti itu. Dan kegiatan yang dilakukan pada saat asesmen. Kemudian apa sih tujuan dari asesmen? Yang pertama adalah mengidentifikasi dampak suatu konflik atau bencana. Ya, di sini jelas disebutkan melihat bagaimana dampaknya dari suatu bencana. Kita bisa melihat
suatu kejadian seberapa efek bagi orang lain yang merasa terdampak di situ, atau mungkin dari sebuah konflik. Kita tahu bahwa bencana itu juga tidak hanya bencana alam, tetapi juga konflik itu juga menjadi sebuah bencana. Kita lihat beberapa tempat tentunya masih banyak sekali kasus-kasus yang dari konflik-konflik yang membuat nasib seseorang, yang mengancam jiwa seseorang. Nah, ini juga perlu kita assessment. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang dasar. Informasi dasar ini apa? Ya, kebutuhan dasarnya apa? Siapakah yang terdampak, berapa jumlahnya, kemudian gendernya dan sebagainya. Inilah informasi dasar. Terus kemudian juga ada yang terjadi kerusakan, misalnya apa saja, nanti itu mempengaruhi dari sektor kehidupan sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok yang paling rentan. Nah, mungkin dari kita bisa belajar dari kasus Merapi saat ini, daripada level siaga ini kan yang diungsikan adalah kelompok rentan. Teman-teman tentunya sudah melakukan asesmen itu, walaupun kemarin tentunya apa sih asesmen ini sudah kita jalankan. Nah, yang kasus yang pada saat ini adalah itu, kelompok rentan yang kita hadapi di masa siaga ini. Ya. Nah, kemarin tentunya data-data itu sudah dimasukkan dari bumi, orang, lansia, balita dan sebagainya, atau mungkin di bawah. Yang keempat adalah upaya mengamati situasi. Dengan adanya asesmen itu kita bisa tahu seberapa sih resiko yang akan dihadapi dari bencana yang akan datang lagi. Kita bisa melihat, oh masih ada potensi bencana yang terjadi. Karena kita sudah tahu bahwa kita sudah melakukan asesmen, kita sudah melihat bahwa di sana, di suatu tempat itu, di tempat itu sudah terjadi bencana. Tetapi masih ada dimungkinkan adanya potensi bencana yang lainnya akan terjadi. Maka dengan ada asesmen seperti itu. Kalau tidak ada asesmen, tentunya kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan lagi. Yang kelima adalah mengidentifikasi kemampuan respon semua pihak yang terkait. Nah, tadi pernah saya sampaikan bahwa disitulah salah satunya nanti di situ ada sebuah rekomendasi yang bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Siapa misalnya? Pemerintah. Ya, kalau di Muhammadiyah bisa saja kita buat rekomendasi kepada Layismu terkait kejadian tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan. Dengan adanya asesmen, tentunya akan muncul informasi. Dari informasi tersebut bisa kita lakukan analisis, kira-kira kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Tetapi ingat bahwa teman-teman juga jangan sampai berlebihan. Ada beberapa kasus mungkin asesmen yang dilakukan hanya pada satu tempat, tetapi nanti muncul pemberitaan yang tidak tepat
sehingga ya berita yang dimunculkan adalah berita-berita yang untuk memblow up media, padahal itu hanya secara umum, tidak secara umum terjadi, padahal hanya satu tempat saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau disampaikan di suatu tempat, dia katakanlah kebutuhannya belum tercukupi sekian, boleh. Tetapi kalau secara umum nanti ya seperti media, kita hanya untuk publisitas saja. Jadi itu, usahakan bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang valid, sehingga rekomendasi yang kita berikan adalah benar-benar real. Nah, kemudian selanjutnya adalah periodisasi. Sebentar, ini kita ganti slide-nya yang satu. Ternyata slide-nya ini ragam buat soal. Oke, periode asal. Yang pertama adalah pada masa tenang atau damai. Nah, kemudian di situ aturan asesmen situasinya normal biasa. Kemudian pada saat konflik atau bencana, ada asesmen situasinya menjadi abnormal. Kemudian pasca bencana atau pasca konflik, asesmen lagi, kemudian muncul situasinya pasca bencana. Nah, nanti tadi sudah sampaikan bahwa ada di situ pra, saat, dan pasca. Nanti ada pembanding dan analisanya tentunya akan berbeda pada saat situasi normal atau pra sampai pada pasca bencananya. Nanti analisis dan pembandingnya juga nanti akan berbeda. Nah, pada saat pra bencana, kemudian mengumpulkan data yang awal atau data sekunder. Ini dari mana? Bisa kita ambil dari pemerintah dan pemerintah. Biasanya kalau kita mengambil data yang sudah, kalau kita terlambat pada saat, karena kita kan butuh data, karena kita tidak tahu kejadian secara langsung, atau mungkin kita terlambat datang di lokasi, maka ada orang yang sudah atau kelompok lain yang sudah mendata, maka itu bisa kita jadikan sebagai data sekunder. Kemudian asesmen bahaya, kerentanan dan kapasitasnya, seberapa sih rentannya. Kemudian ada kapasitas apa yang kita punyai, yang dipunyai. Selain kerentanan juga ada kapasitas. Nah, kemudian data yang dihasilkan merupakan data dasar untuk perencanaan program. Tentunya teman-teman juga beberapa waktu ini sudah melakukan itu. Data sekunder sudah dapat. Kemudian melihat kerentanan dan kapasitas kita sudah ada. Terus kemudian kita bisa menyusun program. Apa sih yang kira-kira program yang perlu atau diperlukan pada mereka yang menjadi penyintas, kan seperti itu ya. Nah, ini pada masa darurat, rapid assessment atau kaji cepat, kurang dari 1 minggu waktu dilakukan setelah terjadi perubahan besar. Detail assessment, ini assessment yang lebih detail lagi, ini kurang dari 1 bulan juga dilakukan jika detail informasi masih dibutuhkan atau masa pemulihan. Kemudian continual assessment atau assessment lanjutan, ini yang dilakukan secara kontinu atau berlanjut, yaitu dilakukan jika dibutuhkan informasi yang terbaru. Nah, ini maka
asesmen itu juga tidak dilakukan pada saat ini aja, tapi terus. Jika terjadi suatu perubahan, maka lakukan asesmen dan lakukan asesmen lagi, sehingga kita tahu perubahan itu seberapa dan apa yang harus kita lakukan lagi. Ya, kemudian kita bisa lihat dari sebuah perbandingan, yaitu antara rapid assessment, detail assessment, dan continual assessment. Yang pertama adalah indikatornya adalah waktu. Rapid assessment ini adalah 1 kali 24 jam, maksimalnya 1 minggu. Ya. Ada masa daruratnya, masa setelah kejadian pada saat bencana. Maka usahakan dalam waktu secepat mungkin lakukan rapid assessment itu. Kemudian kalau detailnya ya sekitar 1 bulan. Karena kita tahu masa-masa saat ini kita sudah belajar di situ di Merapi. Ya. Detail assessment ini kita lakukan terus. Oh, ternyata di sana ada informasi ini. Nah, mungkin pada saat kejadian atau pada bencana itu, tentunya kan banyak sekali yang masih kekurangannya di sini. Maka kita masukkan dalam detail assessment. Kemudian continual assessment, informasi yang dikumpulkan secara reguler berdasarkan periode waktu operasinya. Terus, kemudian berdasarkan akses mendapatkan informasi. Rapid terbatas, sangat terbatas. Tidak ada waktu yang cukup untuk mengunjungi seluruh lokasi dan berbicara dengan sumber atas situasi keamanan dan menghemat kegiatan dan akses kepada orang lain. Nah, tentunya kita tahu pada saat bencana yang kita temui siapa saja kan terbatas sekali, dan informasi yang kita dapat pun juga terbatas. Kadang juga antara sumber satu dan sumber lain juga akan berbeda. Maka di situ. Sedangkan rapid, insya Allah nanti datanya sudah memungkinkan untuk mengunjungi sejumlah lokasi dengan bisa wawancara kepada sejumlah narasumber yang mungkin nanti sudah bisa mengerti tentang kejadian sebenarnya. Jadi ada beberapa perbandingan informasi kalau dari beberapa sumber. Kalau yang di rapid, yang penting dikirim isi. Yang penting kita dapatkan dulu informasi itu tentang kejadian itu, kira-kira seperti itu tadi kejadiannya. Ya, kemudian continual juga aksesnya lebih luas. Sumber informasi, datanya sekunder untuk rapid. Layanannya sosial, misalnya kesehatan dan lainnya seperti apa. Nah, kemudian dari pemerintah, dari LSM, dari masyarakat yang terdampak, yang jelasin. Kemudian hasil data sekunder juga ada jumlah narasumber yang jelasin. Nah, kemudian kontinual juga diambil dari data sekunder, dari sumber-sumber yang dipilih dan petunjuk lain. Asumsi yang digunakan untuk rapid itu cukup tinggi ya. Waktu yang digunakan tidak cukup. Kenapa? Butuh kecepatan. Kemudian kalau rapid agak rendah, suatu waktu yang cukup memadai untuk mendapatkan informasi, karena tadi waktunya setelah kejadian, sehingga kita masih bisa mencari informasi yang lain. Kemudian untuk kontinual sifatnya sudah menengah. Asumsi yang di sana adalah petunjuk yang informasi tetapi dapat disesuaikan dengan sumber lainnya. Ya, tim asesmen biasanya di sini adalah berpengalaman melakukan asesmen secara umum untuk berbagai jenis bencana. Nah, ini aturan tugas dari teman-teman sudah ada. Kalau sudah tahu tentang
asesmen ini tentunya nanti pada saat ada kejadian bencana, nah, maka teman-teman siap untuk menjadi tim kaji cepatnya. Sehingga di belakang nanti akan kita bahas tentang bagaimana pelaporannya. Kemudian detail berpengalaman melakukan asesmen secara umum dan didukung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Karena nanti berkaitan dengan misalnya dengan kerusakan, cara menghitung kerusakan, nanti sudah jitu pasna. Teman-teman yang sudah ikut jitu pasna ada ya? Kemarin ada pelatihan jitu pasna. Nah, memang cukup butuh tenaga keahlian di sini. Cara menghitung kerusakan berapa, apa yang perlu dibutuhkan untuk menanggulangi kerusakan itu nanti ada di pasar bencana. Relawan yang melaksanakan kegiatan secara normal biasa saja. Nah, kemudian proses asesmen. Sebelum di langkah pertama adalah sebelum di lapangan itu seperti apa itu seperti ini. Nah, informasi awal mengumpulkan data informasi dulu. Mendengar sebuah kejadian, kan biasanya terus orang mungkin lari kan, tapi kita harus berpikir dulu apa yang akan kita lakukan di situ. Paling tidak mencari informasi itu yang akan kita gunakan, kita laporkan. Kita harus berpikir dulu. Kemudian apakah perlu asesmen itu dilakukan atau tidak? Kalau kita mendengar sebuah kejadian, perlu kita tidak lanjuti tidak? Nek rapuh udah kita bagus, tidak perlu. Cukup sampai di situ kejadian selesai. Kecelakaan misalnya, kecelakaan ternyata tidak ada korban jiwa, orangnya langsung mentas. Wes, nggak usah di asesmen lagi. Tetapi jika perlu atau jika perlu dilanjutkan, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan lagi, yaitu mempersiapkan asesmen. Nah, apa itu? Tentukan tujuan dulu, buat kerangka acuan kalau perlu diperlukan. Tentukan jenis asesmen yang dilakukan. Apakah asesmennya tadi rapid atau yang continuous atau yang. Kemudian putuskan apakah perlu melibatkan mitra dari luar atau tidak. Ngajak konsul atau mencari informasi dari kelompok yang lain. Kemudian kesimpulan atas data sekundernya. Kita harus bisa membuat kesimpulan dari data yang kita dapatkan ini. Identifikasi area yang akan dikunjungi dan populasi targetnya. Lokasinya mana? Kemudian kira-kira berapa yang akan kita datangi, populasinya itu, jumlahnya. Kemudian daftar informasi yang dibutuhkan. Nah, apa saja? Tentunya di sini masih bingung kalau mungkin belum, tapi nanti di belakang tentunya ada hal-hal yang kita sampaikan tentang daftar informasi yang perlu kita, untuk paling tidak sebagai sebuah pelaporan awal. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan sumber daya, baik waktu, logistik dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saat di lapangan adalah observasi menggunakan panca indera. Kita bisa menggunakan melihat secara langsung. Panca indera bisa melihat secara langsung. Kalau sudah di lapangan berarti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menggunakan mulut untuk bertanya. Itulah yang maksudnya dengan panca indera.
Kemudian wawancara. Bisa wawancara itu dengan sumber informasi yang atau tidak, atau wawancara dengan individu atau kelompok, dan wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Ya, ini bisa di situ tadi di persiapan awal tadi kita sudah menyiapkan metode-metode tentang bisa saja di sini untuk cari menggali informasinya di situ. Yang terstruktur itu. Karena sudah kita siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah dari lapangan adalah menganalisa data, informasi dan apa rekomendasi yang kita hasilkan, sehingga nanti akan membuahkan sebuah pelaporan yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Maka nanti setelah disinilah nanti kalau pelaporan ini adalah tim dari data informasi untuk membuatnya, tapi dasarnya adalah dari asesmen yang sudah kita lakukan. Yang harus diperhatikan saat asesmen, yang pertama adalah daftar pertanyaan. Nah, kadang-kadang seperti itu mengalir saja. Kemudian komposisi anggota tim, siapa saja? Ya, kalau di lapangan tentunya tidak mungkin sendiri. Kalau bisa lakukan bersama tim, maka mohon maaf untuk struktur biasanya ada koordinatornya. Nah, koordinator itu nantinya akan mengkoordinir teman-temannya untuk melakukan asesmen. Tolong kamu ngurusi yang sektor sana, nanti ada. Maka tim itu harus dibentuk dulu. Sarana transportasi yang baik. Nah, kita mau ke sana seperti apa? Bagaimana? Kerangka waktu yang jelas, ada timeline-nya. Kira-kira berapa yang dibutuhkan waktu ini untuk asesmen. Menggunakan bahasa lokal. Karena lebih familiar. Kalau ketemu dengan ibu-ibu yang sepuh, kalau kita di Jawa ya tentunya akan lebih familiar menggunakan bahasa lokal. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, katakanlah bisa saja orang menyebut mungkin nanti ini ternyata orang dari luar. Tetapi bagi kita sebagai orang Jawa jangan seperti itu. Bahasa lokal biasanya akan lebih menyentuh jika kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, waktu di Jakarta tentunya akan berbeda dengan bahasa Betawi. Di Makassar juga akan berbeda kalau kita bisa, tetapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu akan lebih umum. Kemudian kebutuhan darurat harus dapat dibedakan dari masalah yang memang telah ada. Nah, itu nanti kita bisa membuat informasi itu tentang kebutuhan darurat yang harus dibedakan. Mempertimbangkan serangan gender. Ya. Kemudian tidak memberikan janji. Biasa. Kalau kita mengunjungi di suatu tempat kejadian, kalau kita menggunakan wawancara secara tadi yang biasanya ada pertanyaan, kemarin ini nomor biasanya seperti itu. Tapi saya yakin untuk saat-saat ini mungkin sudah sudah mulai terbuka masyarakat itu. Artinya apa? Kalau kita datang ke sana dengan melakukan wawancara atau penggalian data informasi,
mungkin ya sudah tidak punya pemikiran, tapi saya juga masih ada juga seperti itu, tapi sudah mulai berkurang. Karena setiap kali kita kunjungi, apa sih yang mau memberikan apa sih mas? Gitu. Nah, buat kunjungan kita itu terkesan silaturahim, tetapi data yang kita dapat adalah data yang benar-benar valid. Kemudian selanjutnya membuat kesimpulan yang jelas dan objektif, dan tentunya juga membuat catatan. Ya. Metode yang ini, prinsip-prinsip asesmen, yaitu yang pertama penyaringan data, memahami kondisi sosial dan budaya. Kita harus paham itu sosial budayanya seperti apa. Kemudian koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Biasanya kita juga harus minta izin lah, kita sowan ke suatu tempat, kalau tanpa izin atau di sepengetahuan dari pihak-pihak yang terkait di situ, dikatakan nanti ilegal, atau justru nanti malah laporan yang kita sampaikan itu menjadi sebuah polemik sendiri nanti di masyarakat. Partisipasi masyarakat kita sudah libatkan, data yang akurat, nggak usah ditambah-tambahin, apa yang ada di situ ya sampaikan aja. Apa yang belum kita lihat lebih banyak daripada yang telah kita lihat. Yang belum kita lihat lebih banyak daripada yang telah kita lihat. Nah, kita biasanya langsung awal-awalnya gitu. Metodenya mengumpulkan dan observasi data sekunder. Tadi bertanya kepada orang narasumber yang sudah melakukan asesmen awal. Kemudian observasi langsung di lapangan, kita melihat, menanyakan pendapat para ahli. Ya, kita butuh seperti itu. Mewawancarai lawan bicara yang capable, yang tadi sumber informasinya sudah ada. Terus FGD, fokus group discussion, semacam diskusi yang secara terbatas. Kemudian ada juga survei. Nah, jenis-jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan kejadian bencana. Ini ada data primer. Kemudian data sekunder, data pendukung yang telah melengkapi informasi yang diperoleh dari dalam data primer. Nah, untuk mendukung saja tambahannya. Cara pengumpulan datanya, data primer, pengamatan secara langsung, wawancara dan diskusi kelompok. Data sekunder dengan dokumen-dokumen yang resmi. Kemudian analisis data, Gearbits and Gearbits out. Apa maksudnya? Artinya data yang masuk itu sampah, maka yang keluar juga sampah. Intinya secara mungkin umumnya seperti itu ya. Gigo itu seperti itu. Jadi data yang kita dapatkan itu sampah, nanti metode yang kita dapatkan, kita keluarkan juga nanti akan sampah. Enggak akan sama, enggak akan sesuai dengan yang diharapkan. Atau bahkan palsu, bisa data itu palsu, tidak sesuai kenyataan. Nah, maka butuh penyaringan dari hasil-hasil, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Kemudian lengkapi data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan apa yang dilihat di lapangan. Ya. Kemudian yang dikasih data, dan silakan data itu diperoleh dari mana saja, tadi perolehan datanya dari mana saja. Ya, di situ. Kemudian cek silang, benar enggak
dari data yang sudah kita dapat dari beberapa sumber itu ada kesamaan atau ada perbedaan tidak? Maka diselesaikan. Yes. Ada atau tidak mungkin? Kita yang ini kalau berarti lanjut dulu aja, paling nggak lama. Ya, apa yang kita lakukan dan jangan kita lakukan? Yang kita lakukan dulu. Ini fase yang pertama. Sempatkan untuk mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan kedatangan kita. Tidak usah berbelit-belit apa. Yang jelas itu kita dari mana, maksudnya apa? Jelaskan. Kemudian mulailah bertanya mengenai seseorang atau sesuatu yang nyata. Ya. Tadi napa to sing terjadi di sini? Pancing topik pembicaraan dengan menggunakan apa, kapan, di mana, apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalimatnya ya terbuka. Gunakan kata yang dimaksud memperjelas informasi apa yang dimaksud Anda. Katakan lebih lanjut tentang hal ini, ada yang lain, tapi kenapa? Jadi terkesan kita memperoleh data itu lebih jelas lagi. Ya, kemudian saya ambil yang jangan dilakukan. Jangan membawa buku catatan yang tebal atau map yang terlihat resmi. Tadi bagaimana kesannya? Ya, akan berbeda kesan kita hadir dengan ya membawa map dan sebagainya, dan dengan datang seolah-olah hanya silaturahim saja, kan akan berbeda, tanggapannya juga akan berbeda. Nanti nek ditanggung tenan nek menurut tata-tata dari progresnya masing-masing kan. Jadi orang yang akan dihadapi pun tentunya akan bertanya-tanya, kira-kira aku ki nek deret-deret malahan nek informasi seperti ini piye kan? Ya. Jangan menyalahkan narasumber, hindari pertanyaan tertentu yang tadi, yang tidak tadi. Dia malah menjustifikasi, menjawabnya yang tidak. Jangan seperti itu. Jangan pernah jawaban pertama begitu saja. Kemudian kan lakukan pancingan tadi yang sudah dilakukan pada saatnya. Lakukan pertanyaan pancingan. Baik. Kemudian jangan bantu menjawab jika narasumber ragu-ragu bersabar, maka bersabarlah. Malah ada dari narasumber dan tidak. Kita nimbrung-nimbrung jawaban mereka. Kalau mancing untuk menyampaikan karena dia ragu atau menyampaikannya dengan kata atau bahasa yang mungkin mereka tidak atau sulit menyampaikannya, kita bisa, tetapi jangan malah menjadi kita yang utama. Jangan menghakimi atau memperlihatkan ketidakpercayaan. Nah, nanti kita malah justru bisa memancing, atau bahkan kita juga bisa menyalahkan orang lain. Wah, ini malah buat orang berarti sing salah itu. Nah itu. Nah, karena kita asesmen itu sifatnya ada untuk menggali informasi saja. Ya, kemudian ini ada lagi, yaitu lakukan wawancara yang tidak bisa dilakukan ya. Lakukan wawancara secara informal dengan diskusi diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Santai, sabar, dan dengarkan dengan seksama. Lebih enjoy. Perhatikan faktor non-verbalnya. Kemudian pilih narasumber dengan tepat. Gunakan pratulisnya.
Jika wawancara tidak berjalan sebagaimana mestinya, hentikan dengan sopan dan berterima kasihlah kepada narasumber. Ya. Kemudian yang jangan dilakukan, jangan membuat narasumber merasa sedang diuji atau uji silat. Jangan mempengaruhi sikap seobjektif mungkin. Jangan menanyakan pertanyaan sensitif di depan banyak orang. Yang tentunya nanti pertanyaan itu bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi dari bencana. Oke, kita pada laporan asesmen. Latar belakang insidennya itu apa? Ini yang perlu harus kita pahami. Ada cerita singkat, ada tanggal kejadian, ada lokasi kejadian, pihak-pihak yang terlibat. Jadi kemudian pengungsian jika ada, berapa jumlahnya, kemudian kamar pengungsinya, tipe pengungsian, apakah secara spontan atau secara terorganisir. Ya, kalau saat ini kan di Merapi itu yang saat ini ada yang terorganisir, ya sudah terorganisir mana dengan sistem village-nya. Ya, kalau yang spontan, ya saya anggap mungkin spontan itu ada beberapa tempat yang mungkin yang dari awal bukan rekomendasi, tetapi karena terpengaruh mungkin itu spontan. Tapi paling tidak mereka juga sudah melaksanakan kegiatan surveillance-nya, hanya ada beberapa. Kemungkinan lama waktu mengungsinya berapa? Maka lihat di sini kebijakan pemerintahnya. Kalau di Magelang apabila beberapa ini sudah muncul lagi ya yang terbaru sampai masa siap daruratnya, siaga daruratnya. Nah ini. Kemudian sumber infonya. Ya, kemudian tempat pengungsiannya bagaimana? Apakah di shelter? Akses jaraknya bagaimana? Waktu tempuhnya? Kemudian kondisi keamanannya bagaimana? Kondisi shelternya bagaimana? Fasilitas air, kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian bantuan yang telah diberikan, jenisnya apa? Jumlahnya berapa? Bantuannya yang dijanjikan bagaimana? Biasanya kan sudah ada yang terjadi, nanti tak kasih kasur, ternyata belum, itu perlu ditanyakan sebagai rekomendasi. Bantuan yang dibutuhkan, jenis dan jumlah bantuan yang ada, hambatan, segala hambatan yang mungkin ada bagi kegiatan dan kemungkinan pemecahannya, rencana tindakan dan rekomendasi, dan nanti kita susun. Informasi tambahan dari awal sebelum kejadian. Kemudian nama asesmen siapa yang melakukan itu dan tanggalnya kapan. Ya, kemudian ini nggak usah. Ya, format ini. Nah, salah satu format kita sudah pada sebuah aplikasi untuk kegiatan asesmen. Ini yang pertama secara umum. Kita bisa tahu di sini nah jenis kejadian, apakah bencana alam, konflik, kecelakaan dan lain yang bisa kita isi di sini. Nanti formnya, maka nanti kalau ada tim asesmen kita sudah siapkan formnya ini dulu. Ya, kalau biasanya tolong akan mau asesmen, tolong dikirim formnya, kita kirim. Tanggalnya berapa, waktunya kapan, dan di mana? Sudah. Informasi umum, jumlah korban, ada enggak yang meninggal dunia, yang luka berat, luka ringan dan hilang. Begitu. Nah, kemudian pengungsi. Tadi sudah. Kemudian ini dampak sarana dan prasarana dari itu. Ada yang rumah tinggalnya yang terdampak, ada rusak berat, rusak ringan. Kemudian akses transportasinya bagaimana, jalannya, jembatan, kendaraan umum ada nggak terdampak, kalau terdampak ada berapa, atau mungkin berhubungan
berfungsi atau tidak berfungsi. Akses komunikasinya bagaimana? Telepon, jaringan tidak masuk. Kemudian sarana umum, fasumnya. Di sini ada rumah sakit, listrik, air, sekolah dan sebagainya. Masih berfungsi atau tidak? Kemudian situasi keamanan itu ada. Oke, ini format detailnya. Oke, Anzaza. Nanti kita bisa kopikan. Ini sedikit lagi. Nah, ini kesehatan, tentang kesehatan. Luka berat, luka ringan, meninggal, rumah sakit, puskesmas. Nah, kemudian ada yang sakit dan sebagainya. Ada jumlah tenaganya, tenaga kesehatan maksudnya di situ. Nah, oke, lanjut. Kemudian pemulihan hubungan keluarga. Nanti kita bagikan aja. Nah, ini format data pilah. Yang sering kita harus hadapi di sini adalah data pilah penyintas. Ya, kita harus dalam mendapatkan informasinya kalau bisa sedetail mungkin. Ya, nama keluarga, misalnya nama anggota keluarganya siapa, untuk umurnya berapa, jelaskan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuannya, pekerjaannya apa, ya ada kelompok rentan di sini misalnya bumil, lansia, bayi atau balita, kemudian difabel, atau mungkin tambah data lain, misalnya sampai ke pendidikan, yang SD kelas 1 sampai kelas 6 berapa, yang SMP berapa, yang SLTA berapa, nanti tambahin seperti itu biar nanti dalam kajian dalam nanti memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini format laporan melalui WA. Nanti bisa di copy, bisa kita sederhanakan juga, tetapi paling tidak kalau memungkinkan ini ada kejadian, misalnya kejadian bencana apa tanah longsor di kabupaten mana, per tanggal berapa, jenis kegiatan, jenis kejadian misalnya apa, waktu kejadiannya kapan, lokasi atau dampaknya gimana, ya komplit, kecamatannya kalau ada dua, ada tiga, kelurahannya atau desanya berapa, silahkan dulu semua. Data korban misalnya ada nama, usia, alamat, data yang meninggal, kronologi kejadian kita sebutkan. Karena apa? Hujan berlangsung atau terjadi selama 3 hari tanpa henti. Kemudian kalau kita bisa tahu curah hujan itu intensitasnya seperti apa juga perlu kita jelaskan di sini. Nah, kemudian ada data korban meninggal dunia, luka berat dan pengungsi kalau ada dampaknya, ada enggak kalau nanti kita bicara tentang di sini MDMC ya dan tentang amal usaha, ada enggak amal usaha yang terdampak? Nanti kan kebijakan pemerintah kebijakan dari Muhammadiyah itu bisa kita buat rekomendasi. Pak, tolong ini ada TK yang terdampak di sana. Nah, jumlahnya sekian. Ternyata kerusakannya cukup berat. Nah, jadi suatu kebijakan. Kemudian kebutuhan mendasar apa sih? Butuh tempat tinggal, butuh air, butuh tikar dan sebagainya. Itu nanti harus kita jadi rekomendasi. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan oleh MDMC dan teman-teman yang lain. Jumlah personel yang bertugas siapa saja. Tindakan selanjutnya adalah yang akan dilakukan MDMC itu apa, melakukan siapa, melakukan apa, di mana dan kapan, harus jelas. Sumber informasinya dari mana. Kemudian di situ biar ada penanggung jawabnya. Siapa penanggung jawabnya, anggotanya siapa.
Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya sekedar berbagi informasi saja, yang jelas kalau saya menjadi narasumber di sini bukan berarti saya bermampu, tetapi paling tidak menjadi ya pembelajaran kita bersama tentang apa yang perlu kita lakukan dan harus kita pahami tentang dunia kebencanaan ini. Ya, mungkin kalau nanti ada sesuatu hal yang bisa kita bicarakan bersama tentang hal-hal tentang ya kaji cepat ini, monggo bareng-bareng kita diskusi yang intinya saling berbagi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sapari, waktunya cukup karena waktunya juga menjelang asar. Saya kembalikan Mas Sapari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anang. Rekan-rekan semuanya, tadi sudah disampaikan tentang kaji cepat. Nah, jadi dalam kebencanaan bisa kita ambil simpulan tadi materi yang sudah disampaikan bahwa ketika terjadi bencana kita harus punya informasi. Nah, informasi itu kita dapatkan dari mana? Dari kegiatan yang bernama kaji cepat. Nah, kaji cepat ini dilaksanakan dengan apa? Dilaksanakan dengan asesmen. Nah, penilaian di lapangan. Apa yang harus dikumpulkan kalau kita mungkin pernah tahu tentang prinsip 5W1H di dalam dunia jurnalistik ataupun penulisan, maka ya seperti itu, bentuk sederhananya seperti itu, mirip-mirip 5W1H. Kejadian itu ada di mana, apa ya, kemudian ada korban atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, baik, rekan-rekan, mungkin ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi, ada yang mau didiskusikan. Nah, monggo, mungkin ada yang mau cerita pengalaman pernah kejadian bencana, asesmen di Paidu tadi atau gimana. Nah, monggo, rekan-rekan. Sharing aja ya, Pak. Yang Westri, monggo Westri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan dari Westri. Langsung aja Mas Ram. Ya, baik. Oke, terima kasih Westri terkait dengan waktu ya. Jadi yang namanya rapid tadi sudah disebutkan, usahakan waktu secepat mungkin. Kemudian terkait kebijakan apa yang harus kita sampaikan, apakah itu segera dilakukan atau tidak. Nah, ini hanya kalau tim kaji cepat itu kan hanya memberikan informasi saja. Masalah untuk kebijakan yang kita rekomendasikan kepada siapa itu kan tergantung siapa dan nanti bagaimana kebijakan dia.
dalam mengambil kebijakan itu. Ya. Jadi yang penting informasi dulu yang kita sampaikan. Dalam hal itu siapa yang kita berikan informasi? Nah, tadi kan ada kalau di sistem kita ada namanya pos koordinasi, poskor ya. Maka dari tim kaji cepat yang kita beri tugas tadi menyampaikan kepada poskor. Nah, poskor nanti akan membentuk tim. Tentunya setelah tim kaji cepat tadi menyampaikan ke poskor, maka diolah dengan oleh tim Datim, data informasi. Nah, setelah itu, setelah diolah oleh data informasi, nanti akan disampaikan kepada tim. Nah, tim ini nanti akan menyampaikan apakah rekomendasi ini kepada penentu kebijakan, baik itu nanti misalnya ke Muhammadiyah atau mungkin nanti kepada BPBD atau kepada yang lain, tergantung dari informasi yang didapati. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi adalah yang penting asesmen itu adalah sistem pencarian data yang sesuai dengan kejadian yang senyatanya kalau sebisa mungkin. Terkait dengan tadi siapa yang bisa melakukan, ya memang benar apa yang disampaikan Bu Esri, memang tidak semuanya bisa melakukan ini. Saya yakin dari teman-teman yang sudah paham tentang asesmen ini pun belum tentu pada saat kejadian langsung malah bisa menyampaikan, karena kadang-kadang butuh waktu juga. Ya, aku gawe ini lagi laporan bagaimana kan itu. Maka tapi juga yang biasanya sering melakukan wawancara, terbiasa makan wawancara asesmen dengan biasanya itu yang juga lebih mudah untuk mencari informasi. Contohnya waktu saya di Garut itu juga saya kesulitan mencari teman untuk mencari data di lapangan. Maka yang saya butuhkan jangan sekali-kali dalam kita mencari menggali informasi tadi menjanjikan ambil sudah takon mungkin dapat bantuan katanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka saat itu saya mencari teman kira-kira yang terbiasa seperti ini siapa sih. Waktu di Garut saya gitu. Maka saya pilih teman-teman biasanya yang terbiasa seperti itu teman-teman IMM, kemudian teman-teman IPM. Ya saya bentuk tim, Mbak, tolong jadi tim asesmen ya. Kemudian kita arahkan bagaimana kalian yang harus dilakukan di lapangan seperti ini. Saya terbiasa seperti itu. Kalau yang biasanya ceplang-ceplang nggak tahu metode, kadang-kadang kan ya jadi blunder juga kalau di lapangan. Memang seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa, saya yakin walaupun itu tidak punya basic tentang apa ya akademis, tetapi karena terbiasa dengan dunia lapangan, ya terbiasa seperti itu, bisa juga melakukan asesmennya seperti itu, bisa. Nah, yang namanya asesmen itu adalah orang-orang yang mungkin yang bisa punya latar belakang pengalaman. Yang pertama ya, yang kedua kalau tidak berpengalaman biasanya ya akademik, karena biasa survei dan sebagainya biasanya untuk bisa dilakukan melakukan kegiatan seperti itu. Mungkin itu ada ya. Oke, Pak. Ya, mungkin ya. Wow, Mas. Ada pertanyaan dari Ibu Robi Ulfitri Masitoh. Dalam asesmen untuk kondisi pandemi seperti ini bagaimana Pak? Ya, nah, pertanyaan online ya, Pak.
Ya, masa pandemi itu kan seperti saat ini tentunya menjadi suatu hal yang kadang-kadang membuat kita itu ragu-ragu untuk melakukan asesmen atau kegiatan di luar ya. Tapi mau tidak mau ya harus dilakukan. Dan mungkin kalau kita diam saja, nah masalah metode saja nanti yang bisa kita lakukan. Kan kita bisa dengan sistem online seperti itu juga bisa kita gunakan metode kalau kita tidak mau terjun ke lapangan. Tapi kalau memang harus kita lakukan terjun ke lapangan, ya paling tidak protokolnya jangan sampai kita lupakan kan gitu. Ya, saya kira mungkin dari pengalaman seperti ini kita juga kemarin teman-teman waktu asesmen langsung di lapangan juga gitu. Ya kan, protokolnya tetap dilakukan kan. Ya kadang yang tidak dilakukan di lapangan kita kan bisa tanya kepada penanggung jawab di shelter. Tentunya data-data itu yang shelter kita kan dengan sistem online juga bisa tanya dan sebagainya, atau dengan sistem kirim data. Saya kira demikian. Mungkin kalau jawabannya kurang puas, ya monggo. Ya, jadi intinya di masa pandemi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam. Jadi karena ini ya sebetulnya masalah kemudian istilah ya Bu ya. Padahal pendamping itu juga dari desa yang bersangkutan juga ya. Juga kalau kebetulan ya mereka juga penyintas. Oh, Oke, data terkait dengan apa yang sudah terjadi ya, yang dialami Bunda tadi. Ya, kalau mungkin data desa itu ya mungkin benar. Karena yang diungsikan kan kelompok rentan ya. Ada lansia, ada balita, ada difabel mungkin ya, kelompok difabel. Tetapi kan kita tidak memikirkan bahwanya atau mungkin ada orang lain yang tidak berpikiran, belum punya pandangan bahwa misalnya kalau yang data balita saja, kira-kira yang diungsikan balita saja gitu, apakah tidak dengan orang tuanya? Kan otomatis dengan orang tuanya, gitu. Yang dusuni wong tua-tua, bumil, kemudian difabel, anak-anak rock, misalnya gitu, masuk tanpa pendamping. Nah, maka di situ juga perlu kita tambahi untuk penyintas yang ada. Paling tidak di sini ada pendamping dari balita itu sekian. Jadi nanti kebutuhannya juga akan menjadi perhatian tersendiri. Nah, rekomendasinya juga sama kan berarti. Kalau ini ada kelompok non
Ya kan ada alasan yang jelas, tidak mungkin balita itu tanpa pendampingan orang tuanya. Maka mau tidak mau kita harus memberikan rekomendasi bahwa ada kelompok lain yang di luar kelompok rentan yang kadang menjadi penyintas bisnis karena alasannya ini, karena ada mendampingi balita, karena sebagai otomatis dia sebagai orang tuanya itu. Dan terima kasih ya seperti itu. Tentunya nanti juga menjadi perhatian tersendiri, ya kan? Saya kira itu. Wah, Pak Fani, Allah Fani langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan menyambung dari ibu-ibu sebelumnya, bahwa tadi juga disampaikan Mas Anang bahwa kriteria asesmen itu ada 3, rapid, mendetail, dan continue begitu. Dan ada aspek-aspek lainnya di dalam asesmen yang ingin saya sambatkan. Saya sambat karena di MDMD sendiri memang sudah ada yang namanya kaji cepat dan lain sebagainya. Protokol istilahnya prosedurnya sudah ada, tapi di lapangan nanti yang melaksanakan orangnya ada 2 tipe. Yang pertama orangnya hanya itu saja, walaupun ketika di list itu banyak sekali yang nanti tim asesmen banyak sekali, tapi kadang malah tim asesmen itu tidak bekerja, nanti yang bekerja orang lain. Yang kedua problem yang saya amati yang kedua adalah personil asesmen itu ganti-ganti, padahal mata jenis asesmen yang dilakukan itu masih sama. Jadi kadang kita menemui persepsi yang berbeda antara kelompok enumerator 1 dengan kelompok enumerator lain, sehingga ada kebingungan di tim olah data ketika menginterpretasikan data yang masuk di kita gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika melakukan asesmen, kebutuhan asesmen kita itu semakin banyak dan melebar. Misalnya tadi yang pertama baru berjumlah angka-angka, berapa ibu hamil, berapa balita dan lain sebagainya. Nambah hari kebutuhannya semakin banyak, siapa yang sekolah, kelas berapa dan lain sebagainya. Kemudian setelah istilahnya asesmen yang bersifat angka, kebendaan, wujud konkret, kita itu sering melupakan aspek asesmen untuk hal-hal yang sifatnya non wujud, bahasanya seperti kesehatan. Kemudian yang kedua adalah psikososial. Nah itu adalah contoh 2 itu adalah 2 aspek yang masih sangat sulit kita temukan parameternya begitu. Nah itu mohon kebijaksanaan dan tanggapannya dari Mas Anang. Terima kasih. Pak Fani, terkait dengan personel, ya memang dinamika, saya bilang dinamika saja ya. Yang penting di sini tim itu ada koordinasi, ya ada koordinasi. Masalah temuan di lapangan kok berbeda antara enumerator 1 dan enumerator 2 atau yang lain, itu kan bisa kita komparasikan. Ternyata di asesmen pertama sebelumnya menemukan hal sebagian, tapi asesmen selanjutnya ada yang pada tempatnya sama atau mungkin juga penyintasnya sama. Nah ini ada apa? Kan begitu. Maka disitulah kajian yang perlu kita lakukan. Ada perbedaan data, ada perbedaan informasi, maka dari tim itu bisa menyampaikan kok bisa terjadi seperti ini. Maka kita kaji, benar enggak? Atau mungkin sumbernya berbeda. Waktu enumerator 1 pada si A, tapi yang kedua pada si B, kan mungkin datanya juga akan berbeda. Mungkin ya seperti itu. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, maka tim ini bisa menyampaikan dan bisa mengkaji lagi
Jangan sampai nanti rekomendasi yang kita sampaikan justru akan salah. Kan? Sebelum kita membuat rekomendasi juga harus kita kaji. Gitu. Kemudian apa tadi Mbak yang kedua Mbak? Psikososial, kesehatan. Oh iya, kebutuhan. Nah, Masih sering susah buat kadang-kadang prioritasnya seperti itu. nah ini nanti memang kalau itu sudah pada asesmen lanjutan ya, pada asesmen lanjut. Kalau pada masa tanggap darurat tentunya rekomendasi itu hanya informasi awal saja. Ya, informasi awal saja yang mungkin perlu kita gali. Tentang kesehatan bagaimana sudah beres belum? Kan biasanya dampak dari saat bencana itu kan belum nampak. Justru nanti akan nampak setelah beberapa hari. Maka kajian itu juga asesmen selanjutnya juga akan kita berbeda. Ternyata sudah muncul kebutuhan yang lain lagi. Saya kira itu untuk asesmen itu tetap dilakukan secara rutin pada saat mau berapa silakan nanti kan ini akan berbeda hasilnya dari asesmen pertama, kedua dan ketiga dan sebagainya. Saya kira nanti kebutuhannya juga akan berkembang atau juga menyimpit atau sudah tercukupi sudah. Saya kira itu. Baik, saya kira tadi sudah cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan. Kita ini sudah hampir jam 4 ya, 3:54. Baik, kita cukupkan sekian ya rekan-rekan ya, karena ini sudah hampir jam 4 pukul 16. Demikian rekan-rekan semuanya, perbincangan kita sore hari ini, siang hingga sore hari ini tentang kaji cepat yang menjadi satu tahapan penting di dalam kebencanaan untuk menentukan langkah-langkah lanjutan bagaimana kita menyikapi sebuah bencana. Baik, karena waktu yang sudah cukup sore, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semuanya, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam moderatori acara ini ada salah. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum